Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur siswa ya, alur siswa bagaimana caranya. Jadi pada saat calon mahasiswa itu mendaftar, dia akan disuguhkan dengan beberapa informasi ya. Ada beberapa menu. Nanti si mahasiswa itu juga kalau udah scroll-scroll ke bawah gitu ya, ada tulisan dengan kami, boleh klik di sini. Boleh di sini, boleh juga melalui proses login dan di sini daftar, klik. Nah, sama aja. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian form pendaftarannya. Kemudian bisa dimulai dengan memilih program studi. Misalnya saya milih adalah dengan Islam anak usia dini. Di sini bisa milih ya NISN nomor KTP. Saya pilih NISN misalkan, saya isi datanya nama, saya isi dengan Ferry, tanggal lahir saya isi juga. Di sini ada kemudian jenis kelamin, nomor HP, email saya isi dengan ferry@gmail. Kemudian pilih sekolah ya, provinsi, kabupaten, sampai nama sekolah. Ini semua datanya terintegrasi. Dan sekarang saya coba menjelaskan cara pengisian ya, pengelolaan. Jadi ada sekolah asal, Bapak Ibu admin bisa mengelolanya melalui nama sekolah ya di sini. Nanti boleh ditambah di sini. Kemudian ada jurusan itu Bapak Ibu bisa rubah di sini, jurusan pendidikan ya. Kemudian kita isi tahun. Nah, di sini juga keahlian bakat bisa juga diisi melalui sini ya, data bakat keahlian. Jalur pendaftaran itu bisa juga dirubah di jalur pendaftaran jadwal tes gelombang sebentar. Nah ini ya, ini kategori soal ya nanti ya. Maaf, bukan di sini. Bentar, saya lupa. Ini gelombangnya soal sini kemarin. Ya, dia ada bisa dibuka di sini ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Kemudian ada kode sandi. Ini saya buatnya 1, 2, 3 A B C ya. Kemudian kontak persen kalau mau ditambah silakan, kalau kosong tidak apa-apa. Kemudian kode voucher kalau dibutuhkan, mengenal dari itu juga penting. Bisa dirubah dari sini ya, mengenal kampus. Kemudian di sini kita diminta untuk ngisi captcha ya. Ini untuk keamanan sistem. Kita coba proses. Kemudian ternyata udah pernah terisi ya. Ini saya rubah dulu. Kita proses. Udah pernah juga. Oke, udah berhasil ya. Sini kita udah berhasil melakukan proses pendaftaran ya, yaitu di 22.00.30. Nah, kita diarahkan untuk melakukan proses cetak bukti pendaftaran, langsung dicetak boleh 22.00.30. Kode sandi saya tadi 1, 2, 3 A B C ya. Kemudian di sini diminta untuk input lagi dan kita proses. Oke, ini jadinya pendaftaran kita. Nah, di sini ada keterangan uang pendaftarannya 200.000 dan kita diminta untuk mengirim nomor tersebut uang tersebut ke nomor rekening BSI ya. Kemudian melakukan konfirmasi melalui WA yang tertera. Nah, ini catatan ini Bapak Ibu bisa merubahnya di menu note ya. Di menu note. Nah, di sini Bapak Ibu berubah di sini. Ya. Jadi langkah berikutnya adalah si mahasiswa melakukan proses pembayaran di bank ya, kemudian melakukan konfirmasi ya.
Nah, mahasiswa itu juga bisa melakukan konfirmasi melalui menu konfirmasi pembayaran atau melalui WA tadi ya. Ini kita bisa pilih-pilih dan seterusnya. Pilih banknya apa ya sampai kita bukti transfernya dikirim. Nah, kalau dianggap sudah cukup telah membayar, jadi si admin mulai ngecek ya. Ini tadi saya atas nama Ferry, ini ada Ferry, datanya ini muncul semua. Nah, kalau dianggap sudah bayar, bisa dilakukan proses rubah status ya, uang daftarnya jadi sudah. Kenapa seperti ini? Karena kita belum bekerja sama dengan bank ya, gitu. Jadi kalau kita udah menerima pembayaran, itu bisa klik di sini. Nah, nanti kalau dia udah bayar melalui menu ini, kita bisa melakukan proses lihat bukti transfernya di sini ya. Jadi kalau kebetulan kosong gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dianggap sudah membayar, mahasiswa bisa melakukan proses login ya. Nah, login di sini sebenarnya gunanya cukup ada beberapa keuntungan ya, bisa merubah biodata, ujian online, sampai cetak bukti kelulusan. Ini tadi nomornya 220033 ya, kalau salah ya. Oh, 30. Kemudian di sini nama passwordnya 123 ABC, kemudian kita login. Nah, dia udah login nih, udah berhasil login. Ferry, data calonnya bisa dirubah lagi di sini ya, disesuaikan sampai dengan kelas kuliah dan seterusnya. Kemudian dia kalau udah lulus bisa melakukan cetak kelulusan ya dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya udah kami sediakan untuk apa namanya ujian ya, untuk waktu ujian ya. Jadi kalau mau silakan diproses ya waktu ujiannya kapan. Kemudian nanti supaya nanti ada tombol ujian di sini dia ikut ujian gitu. Ya, sebenarnya gitu. Kita coba dulu konfirmasi ujian kita bikin sudah, kemudian kita simpan. Oke, di sini kita logout dulu. Apakah waktunya udah masuk? Ya, udah muncul ya di sini ya untuk ujiannya karena kita udah set di sini konfirmasi ujian, maka dia otomatis bisa ikut ujian online ya. Kalau mau digunakan silakan. Jadi tinggal klik di sini, kemudian ada petunjuk ya soal-soalnya ya dan seterusnya. Jadi kalau udah diisi, tinggal selesai dan nanti nilainya akan muncul di sini. Apakah dia lulus atau enggak. Nah, ini juga kita bisa set ya kelulusannya dari mana, nilai lulus atau enggak ya. Itu dari menu maaf, eh, itu nanti sifatnya statis ya. Nanti biar saya coba bantu ubah gitu ya. Ini ada set. Ini kalau misalkan tesnya online ya, nanti bisa digunakan gitu. Kemudian kalau dianggap udah selesai gitu ya, misalkan udah selesai saya anggap, ya nanti kan nilainya muncul nih di sini. Jadi nanti sifatnya dia bukan lagi yang ini menampilkan semua ya. Kita biasa pilih tadi berarti dia udah tes misalkan. Kita cek di sudah tes ada nomor Ferry ya di sini ya. Dengan nilainya ternyata 0 dan tapi dia sudah melakukan tes PMB. Nah, kemudian lulus atau tidaknya itu kita bisa kontrol melalui sini ya, apakah dia ikut wawancara atau bisa lulus. Kalau kita udah anggap dia lulus, kita simpan aja lulus dan klik simpannya. Nilainya bisa di up ya misalkan ya, kemudian kita simpan. Ya, lulus ya. Jadi otomatis ya lulusnya itu berdasarkan dengan nilai jumlah benar ya. Nah, kalau sudah kita coba memberitahukan kepada mahasiswanya bahwasanya silakan melihat pengumuman kelulusan melalui akun masing-masing ya. Nanti dia bisa melakukan proses download apa namanya nilai kelulusan di sini ya. Ini harusnya sudah muncul. Gitu. Kita cek di sini sudah lulus tes. Oh tadi berarti belum lulus ya. Kita coba lihat dulu. Sudah tes. Ferry di sini udah lulus tes PMB-nya udah. Nah, nanti kalau dia mau cek apa bukti ujian untuk lulus bisa klik di sini surat lulusnya seperti apa. Ini kebetulan kosong ya karena masternya belum dibuat. Nah, ini mata kuliah prodinya pendidikan Islam. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buat untuk surat kelulusannya itu di menu ini ya surat
kelulusan. Yang kebetulan baru ada 2 prodi ya. Nanti disamain aja boleh. Nanti disamain aja gitu ya. Jadi kalau ada nanti dia otomatis keluar gitu. Eh, Mungkin itu aja untuk dari sisi mahasiswa ya. Nah, di mahasiswa itu udah bisa cetak lulusan ya. Di sini ada beberapa menu, ada status pembayaran, kemudian ada apa konfirmasi pembayaran sama download file. Download file ini bisa diambil dari sini ya, set browser. Ada 3. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk dari sisi mahasiswa. Eh, apa namanya udah dapat surat lulus itu udah dianggap cukup ya, dan dia boleh melakukan proses daftar ulang di kampus gitu. Terima kasih.